Menurut anak-anak Miss, bagaimana ya cuaca atau suhu dalam beberapa hari ini di Medan? Ada yang merasa kedinginan atau ada yang merasa kepanasan? Oke, kita akan bahas mengenai cuaca ya. Ya, sebelumnya cuaca dengan iklim sering kali kita dengar ya. Yaitu cuaca itu merupakan keadaan udara pada suatu wilayah yang sempit dan suatu waktu yang singkat. Biasanya itu cuacanya cerah, mendung, hujan, gerimis seperti itu. Kemudian iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang relatif lebih luas dan waktunya yang relatif lama. Di sini ada nih dua yang perlu kita garis bawahi, yaitu ada yang membedakan cuaca dengan iklim. Cuaca dengan iklim itu dapat dibedakan dari suatu wilayah atau wilayahnya gitu kan. Wilayahnya itu bagaimana? Kalau di cuaca, wilayahnya itu dalam jangkauan yang sempit. Kalau di iklim, wilayah itu relatif lama. Kemudian waktu, cuaca itu waktunya singkat, sedangkan iklim itu adalah waktunya yang lama. Jadi iklim itu relatif lebih lama, bisa dia setahun begitu ya. Jadi ada iklim dingin, iklim sedang seperti itu. Kemudian ada nih unsur-unsur cuaca dan iklim begitu kan. Apa ya unsur-unsur cuaca dan iklim itu? Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah radiasi matahari atau di sini suhu udara, kemudian suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, awan dan hujan gitu. Kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama kita bahas adalah suhu atau temperatur udara. Suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu udara dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini ada yang namanya termometer. Kalau ada termometer suhu badan, termometer suhu ruangan, termometer maksimum atau minimum. Oke, jadi apabila menjelang hujan, suhu akan meningkat karena radiasi matahari tertahan oleh awan. Biasanya kita kalau mau hujan nih pasti merasa gerah kan? Karena apa? Karena sebelum hujan itu tingkat dari radiasi matahari itu semakin besar begitu ya. Makanya dia menjadi gerah gitu. Selanjutnya adalah kelembaban udara, yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara ini ada dua ya jenisnya. Yang pertama kelembapan absolut atau yang sering disebut mutlak, yaitu merupakan jumlah atau massa uap air yang berada dalam 1 meter kubik udara. Kemudian yang selanjutnya adalah kelembapan relatif atau yang disebut nisbi, yaitu perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Ada nih alat ukur untuk kelembapan udara yang namanya adalah hygrometer, yaitu untuk mengukur kelembapan udara. Kemudian ada nih cara untuk menghitung kelembapan relatif. Rumusnya apa? Rumusnya adalah RH sama dengan epsilon per E dikali 100%, di mana RH ini adalah kelembapan relatif dengan epsilonnya adalah kelembapan absolut atau kandungan uap air yang ada, dan E-nya itu adalah nilai jenuh udara atau kandungan uap air pada kondisi maksimum. Miss kasih satu contoh soal ya. Yuk, perhatikan soal yang Miss tampilkan di sini. Oke. Di sini ada yang namanya dalam 1 meter kubik udara yang suhunya 20 derajat. Jadi buat dulu diketahuinya. E-nya adalah 15 gram katanya. Kemudian E-nya 20 gram. Yang ditanya adalah kan RH. RH itu sama dengan epsilon per E. Epsilonnya 15 per 20 kali 10%. Hasilnya adalah 75%. Artinya kelembapan udaranya 75%. Oke, kemudian unsur yang selanjutnya adalah tekanan udara, yaitu merupakan tekanan yang diberikan oleh udara. Ada nih faktor yang mempengaruhinya, yaitu suhu udara. Jadi semakin rendah suhu udara, maka tekanan udara semakin tinggi. Ketinggian tempat, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Kemudian letak lintangnya,
Khatulistiwa memiliki tekanan udara lebih rendah dibandingkan daerah subtropis atau kutub. Kemudian persebaran daratan dan lautan, yang mana kondisi daratan dan lautan ini mempengaruhi suhu udara dan akan mempengaruhi tekanan udara. Apa nih alat ukur tekanan udara? Yaitu alat ukurnya adalah barometer. Barometer itu ada nih, barometer digital dan aneroid. Kemudian ada barometer air raksa. Oke, unsur selanjutnya adalah awan. Awan merupakan kumpulan dari titik-titik air atau es di udara yang terjadi karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian uap air ini berubah menjadi titik-titik air. Jadi ada nih jenis-jenis awan berdasarkan ketinggian. Yang pertama adalah awan rendah. Tingginya berapa? 0 sampai 2000. Awan menengah 2000 sampai 6000. Awan tinggi yaitu di atas 6000. Oke, lanjutnya adalah hujan. Siapa tidak mengenal hujan ya? Ya, hujan itu terjadi karena awan atau titik air tadi di udara telah jenuh atau penuh dengan air sehingga dia dijatuhkan ke bumi, yaitu dalam bentuk tetesan air yang seringnya kita sebut adalah hujan. Apa nih alat ukur hujan? Ternyata ada ya, namanya adalah ombrometer manual dan ada juga automatic raincoats, yang mana jenis-jenis hujan ini ada juga loh, hujan konveksi, hujan frontal, dan hujan orografis. Jadi karena kita tahu ya ada tadi jenis-jenis hujan, apa ya yang membedakannya? Satu, hujan frontal ini ya, hujan frontal terjadi karena pertemuan angin musim panas yang membawa uap air yang lembab dengan angin yang membawa uap air yang dingin. Jadi bertemu nih sehingga mengakibatkan yang namanya hujan. Biasanya ini disertai dengan badai dan petir, yang mana petirnya berlangsung secara lama ya. Iya, ini dianya. Oke, yang kedua adalah hujan orografis. Jadi hujan orografis ini terjadi karena angin yang lembab terdesak naik ke lereng gunung. Jadi karena terdesak ke lereng gunung, jadi biasanya sih hujan orografis ini ada disebut juga hujan lereng gunung gitu, karena dia terjadi di lereng gunung. Oke, hujan yang ketiga apa nih bentuknya? Hujan konveksi. Hujan konveksi ini terjadi karena massa udara panas membumbung ke atas, sehingga hujan ini disebut juga dengan yang namanya hujan daerah tropis. Oke. Jadi unsur yang terakhir adalah angin. Angin ini merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan minimum. Jadi intinya adalah tekanan udara ya. Jadi karena ada perbedaan tekanan udara nih, sehingga terjadinya yang namanya angin. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kecepatan angin, yaitu ada yang namanya gradien barometrik, yaitu istilah yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita. Ada ketinggian tempat, ada relief permukaan bumi, ada letak lintangnya juga gitu ya. Jadi semakin tinggi suatu tempat maka angin semakin kencang. Kemudian relief permukaan bumi, daerah yang datar anginnya relatif lebih kencang. Kemudian ada nih jenis-jenis angin atau macam-macam angin, yaitu ada angin pasat dan anti pasat, angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin silikon dan angin anti silikon, ada angin fon, angin muson, begitu ya. Oke, kita sudah bahas ya. Jadi Miss harap semuanya bisa paham ya, terutama kalian harus memahami semuanya karena ini bakal menjadi bahan ujian akhir nanti. Oke, see you.